Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil qurab wa tanfariju bil qurab wa tuqta bil qawaid wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam bi wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin la amma ba'du. Yang sama kita muliakan guru kita, syekhuna wa murabbuna min dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib Haikal Al-Idrus. Kita doakan beliau sehat wal afiat, dimudahkan hajatnya oleh Allah. Allah jadikan pondok yang beliau pimpin jadi jalan kebaikan, mafatih lil khair, maghalib lisyar. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah, saudara. Hari ini mata kita yang penuh dengan salah dan noda sebelum kewafatan kita memandang percikan pecahan butiran yang mulia dari jasad suci Rasulullah. Faza kalbun bihubbi ashabi kahfi wa kaifa nashqa bihubbi ali Muhammad. Kalau anjing ashabul kahfi saja selamat ashabul kahfi, anjingnya pun jadi mulia dengan ashabul kahfi, sebab ashabul kahfi. Wa kaifa nashqa bihubbi ali Muhammad. Bagaimana kalau kau cinta dengan keturunan baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad? Orang sering menyampaikan taraktu fikum amrayn in tamassaktu bihima lam tadillu abada, kitab Allah wa sunnata rasulillah. Kutinggalkan dua hal kepada kalian, kalau kalian pegang dua hal itu tidak akan sesat selama-lamanya, Al-Quran dan Sunnah. Tapi banyak orang yang tidak faham, saudara. Ini hadis dalam Mustadrak Imam Hakim, tapi ada hadis yang disebutkan dalam Sahih Muslim. Kutinggalkan dua hal kepada kalian, tidak akan sesat selama-lamanya, kalian pegang dua hal ini. Kitab Allah wa itrati ahli baiti, kitab Allah Al-Quran dan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi pun mengatakan, menceritakan kehebatan kemuliaan dari pecahan darah suci Rasulullah. Sampai Rasul mengatakan, siapa orang yang melakukan kebaikan kepada keturunanku, kalau mereka tidak mampu membalas kebaikan yang kalian lakukan kepada mereka, kata Nabi, nanti aku yang akan membalas kebaikan yang pernah kalian lakukan kepada keturunanku itu. Takbir! Begitulah kemuliaan dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi nanti Bib, kalau kira-kira kami tak ada di surga, lihat apa? Tapi dia lagi ceramah ini ya. Nanti ngomongnya bukan di surga, kalau ada ditarik-tarik. Insya Allah. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan keberkahan, manfaat. Kita yakin apa yang dijadikan Rasulullah yang kita buat hari ini merupakan nilai yang sangat besar, dan kebesaran semua ini kelak akan ditunjukkan oleh Allah, dan semua kita akan mendapatkan semua kemuliaan itu. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita muliakan guru kita, orang tua kita, syekhi wa murabbi Al-Ustaz Al-Fadil Al-Mukarram Muhammad Syamsul Bahri, Mudirul Ma'had Darul Islah. Kita doakan doa sehat walafiat. Pondoknya dikembangkan terus oleh Allah, santrinya dibanyak oleh Allah, jadi mafatilul khair, maghalib
الإرشاد amin ya rabbal alamin. Yang sama kita muliakan Al-Ustaz Encep Afifuddin, kita doakan beliau sehat walafiat, majelisnya dikembangkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, Allah jadikan mabadi lil khair malad mabadi bisyar amin ya rabbal wa jami'ul asatid wal ulama wal fudala. Banyak ini rusul ma'ahid, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, para ulama, para kiai. Ada Ustaz Hasan alumni Makkah Salatiyah, ada Ustaz Ahmad Rubi Faisal alumni Tarik Ribat Tarik Sabah Sana 7 tahun dulu di sana. Banyak para ulama, kita berharap keberkahan para ulama Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nabi pernah mengatakan nadratun ilal alim ahabbu ila Allah min alfi farsin tasaddaqta biha fi sabilillah. Saking hebatnya para ulama, mulianya para ulama yang habis hidupnya, umurnya, cakapnya, masanya, apapun dia korbankan untuk dunia agama. Dia kaji dia agama, dia pelajari dia agama, dia amalkan dia dakwakan ini agama. Dan turut sekali pandang kepada wajah mereka, katanya Nabi, itu lebih bagus daripada 1000 kuda yang kau infakkan di jalan Allah. Hebat infak itu Bapak Ibu. Masjid kalau tak ada yang berinfak tak terbangun. Ini banyak pahalanya, banyak makanannya, anggur, tapi plastik kau buka pun sudah. Dibuka gitu kira tak segar mengoyakkan sogar ini kita siapa yang makan nanti? Yang ceramah dikasih buah. Subhanallah. Saudara, apa yang kita lakukan hari ini merupakan sebuah nilai yang sangat besar. Maulidnya Rasulullah. Kita mau ceritakan kemuliaan Rasul Nabi. Subhanallah, cerita tidak pernah selesai. Tidak ada seorang nabi yang persetiap tubuhnya disebut-sebut Allah dalam Al-Quran selain Rasulullah. Dadanya pun disebut nabi, disebut Allah. Alam nashrah sadra. Kalau kita bahas dada nabi tidak selesai. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kalau segera dijadikan tinta itu air lautan, kau datangkanlah di lautan semacam itu untuk menulis isi kandungan kemuliaan kehebatan kemuliaan Al-Quran, maka air lautan pun akan kering. Saking hebatnya luas keilmuan Al-Quran. Wa kana khuluquhul Quran. Dan Nabi itu disebutkan oleh Sayyidatuna Aisyah akhlaknya adalah Al-Quran. Maka dari ini sampai besok lagi kalau kita cerita Nabi dan selesai. Saking hebatnya, saking mulianya. Wa kana ahsanul khalqan wa khuluqa. Nabi orang yang paling sempurna penciptaan diri. Kalau kita cerita di sini dosa akhlak dulu cerita. Kalau Quran bicara akhlak ya baca, ini cerita fisik dari Al-Quran. Ya Rob. Saudara, ketika terjadi Hudaybiyah, itu Nabi kan terhalang untuk melakukan ibadah, disekat oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Jadi Nabi bertahalul, mencukur. Abdul laki-laki itu botak, kalau perempuan Abdulnya itu taksir, sedikit saja. Jadi ketika Nabi tahallul mencukur, itu subhanallah, berita yang luar biasa. Saking cinta sahabat kepada Nabi, itu rambut Nabi dibagi-bagi kepada para sahabat. Ada yang dapat 1 helai, 2 helai, 3 helai, dibagi sampai disebutkan dalam tari itu para sahabat hampir saling membunuh ingin mendapatkan rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada apa dengan rambut Nabi, saudara? Rambut sampai begitu para sahabat. Ya Allah. Bahkan rambut ini sering digunakan oleh para sahabat, sehingga ada kisah yang masyhur ketika Sayyidina Khalid bin
Walid memimpin perang pada masa itu. Disebutkan dalam tarikh setiap pertempuran yang dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Walid tidak pernah kalah. Tahu Bapak Ibu apa sebab kemenangan? Mayoritas para ulama tarikh mengatakan kemenangan itu kenapa? Karena Sayyidina Khalid bin Walid meletakkan rambut Rasulullah di kepala. Berkah percikan pecahan dari jasad Sayyidina Maulana Muhammad. Ini cerita rambut tadi kita udah 10 menit nggak selesai. Subhanallah. Disebutkan dalam tadi rambut Nabi itu tidak keriting, tidak lurus, ikal. Bahkan ada tadi mengatakan Nabi itu pakainya kadang-kadang sampai ke ujung telinga, kadang-kadang sampai ke seujung leher, bahkan kadang-kadang sampai sebahu. Bahkan disebutkan dalam tadi kadang-kadang Nabi ikat rambut itu menjadi 4 kepang. Ya, indah itu orang Arab jadi kebanggaan tuh kepang-kepang. Jangan pulang dari masjid kepang pula semua jemaah ini. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanallah. Cerita rambut aja tak selesai. Bahkan disebutkan dalam Asy-Syama'il, disebutkan di bicara Al-Imam At-Tirmidzi dalam Syama'ilnya, sampai bagaimana cerita hebatnya para sahabat begitu dekat dengan Sayyidina Maulana Muhammad. Mereka menceritakan bahwa uban Rasulullah tidak lebih dari 20. Ya Allah, sampai begitu cintanya sahabat kepada Rasulullah sampai mereka tahu berapa uban Nabi. Bapak Ibu, kita cinta tak dengan istri kita? Pak, cinta sama istri? Bu, ada yang laki perempuan di sini? Ada di belakang sana? Atau udah tidur semua? Bu, cinta sama suami? Tahu ibu berapa uban suami? Nah, ini Pak. Ada yang tahu kita uban istri kita? Tapi sahabat sampai tahu jumlah umatnya Rasulullah. Bahkan disebutkan dalam tarikh mereka menyebutkan di posisi mana itu uban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi wafat dalam usia 63 tahun, tapi ubannya tidak lebih 20. Kita sekarang umur 40, hingga enggak jelas warna rambut. Entah hitam enggak warna. Masih umur 40. Apalagi 60. Menjadi raja uban. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu indahnya cerita rambut Nabi, indah dan selesai. Coba kita jujur di alam ini, kalau ada kita menceritakan rambut orang, ada nggak sih yang menceritakan rambutnya Rasulullah? Coba cerita rambut. Cerita rambut siapa mau kita ceritakan? Muak kita dengar. Tapi cerita rambut Nabi, maksudnya kita terbius dengan keindahan masih rambut Nabi. Ya Allah. Belum lagi cerita yang lain, keringat Nabi. Ya Allah. Itu ada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu kan ibunya Sayyidina Anas bin Malik. Itu kadang-kadang Rasulullah tidur di rumah Ummu Sulaim. Kenapa? Ummu Sulaim itu bersaudara dengan Nabi, saudara rodoah, saudara susuan. Kadang-kadang tidur di rumah Ummu Sulaim. Bahkan kadang disebut dalam riwayat, kadang Ummu Sulaim pun menyisir rambut Sayyidina Maulana Muhammad. Satu hari Nabi tidur di rumah Ummu Sulaim. Ketika tertidur, ketika itu Ummu Sulaim lihat Nabi mengeluarkan keringat. Ditampung sama dicambek, tempat ditampung di wajah kita. Dalam satu riwayat ditanya, Muslim kenapa kau tampung keringatku? Kata Muslim, aku ingin mengambil barokah, nanti ku bikin jadi wangi-wangi di rumahku ya Rasulullah. Dalam riwayat mengatakan, ku ambil ya Rasulullah untuk mewangikan parfum milik kami. Ya Allah, parfum diwangikan dengan keringatnya Rasulullah. Kita keringat kita wangi dengan parfum, tapi Nabi keringat Nabi, parfum itu wangi dengan keringatnya Sayyidina Maulana sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Saudara kan disebutkan dalam tadi ada kisah yang sangat aneh. Ada seorang sahabat, sampai jangankan para sahabat yang lain, istrinya pun bingung lihat suaminya. Tidak pernah dia merasakan bahwa suaminya bau, tidak pernah. Wangi terus. Para sahabat pun bincang-bincang, bisik-bisik di antara kalangan mereka. Itu fulan kok wangi kali. Apa itu? Kok bisa wangi begitu? Tadi seorang sahabat bertanya, fulan, kenapa kok macamnya kok wangi kali? Tidak pernah kami rasakan kok bau wangi terus. Waktu itu sahabat, ketika aku masih kecil aku pernah dibawa ke Rasulullah. Ketika itu aku kena penyakit gatal-gatal. Maka ayahku sudah mengobati tapi tak sembuh-sembuh. Ketika itu aku dibawa bertemu dengan Rasulullah. Maka ketika itu ayahku memberikan kabar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini punya penyakit kulit tapi tak sembuh-sembuh ya Rasulullah. Kata Nabi, buka bajunya. Disuruh buka, masih kecil seorang sahabat. Buka baju. Ketika dibuka baju, Nabi meludah di tangannya, kemudian disapu ke jasad anak kecil yang kena penyakit gatal-gatal ini. Sembuh penyakit gatal-gatal disebutkan sejak itu sampai hari ini tidak pernah tubuhku merasa bau, bahkan orang tidak pernah merasakan bau dari tubuhku, bahkan senantiasa wangi berkah Bunda Sayyidina wa Maulana Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitulah Nabi kita yang mulia, saudara. Pokoknya cinta para sahabat luar biasa kepada Rasulullah. Pengakuan bagaimana cintanya sahabat kepada Nabi bukan hanya orang beriman yang mengutarakan bakat tokoh-tokoh pembesar Rum, Parsi, Romawi, tokoh Quraisy di zaman itu mereka mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin ahada." Aku kenal bagaimana tokoh Parsi, Romawi, pembesar dunia di kala itu, tapi aku tidak pernah melihat bagaimana cintanya satu dengan yang lain sebagaimana cintanya sahabat Nabi Muhammad kepada Sayyidina Maulana Muhammad. Cinta betul mereka kepada Nabi. Coba bayangkan sampai umat Nabi mereka tahu. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara, ketika terjadi perang Uhud, Nabi kan itu terjadi perang di Bukit Uhud. Dalam satu kisah disebutkan pernah Nabi berangkat naik ke atas gunung Uhud. Ketika itu gunung Uhud gemetar, guncang. Ketika itu Nabi bersalin, ya coba naikkan Nabi. Gunung, tahu nggak sekarang yang berada di atasmu? Nabi. Langsung ketika itu gunung Uhud goncang. Gunung Uhud itu besar, panjang. Anda dulu pernah tanya ketika umroh, tanya sama supir, kemudian supirnya itu orang Syiah. Ya, saya apa sama punya tarfin hadal jibal. Ya, orang salah nanya sama supir, bukan ahli sejarah dan dia dulu pernah hukum. Kata beliau, ya Habib, ya, tarfin hadal jibal kita 80 km, 82 km tadi. Minat zaman huna hadal jibal. Dari dulu dengan gunung Tukin, kan huna nataki ilahirkan. Bercanda itu supir. Enggak, dulu di sana kami pindahkan kembali ke sini. Bercanda. Salah pula nanya sama supir, tanya sama ahli sejarah. Rupanya tak sampai sekitar 7 kilometer ya, lebih kurang di Jabal Uhud. Tapi pernah terjadi perang di situ. Subhanallah, bagaimana kisah yang indah dari para sahabat. Mereka tunjukkan kegembiraan, kecintaan mereka kepada Nabi. Ketika Nabi asyik melihat keadaan para sahabat yang melakukan persiapan dalam perang ingin menghadapi musuh ketika itu, Nabi lagi asyik-asyik melihat para sahabat pasukan laskar. Tiba-tiba ada sebuah anak panah menghantam pas ke arah wajah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan dalam tarikh ketika itu di samping Nabi ada Sayyidina Qatadah. Dia melihat anak panah menghantam, luncur pas ke arah wajah Nabi. Dia tidak pikir panjang-panjang, dia tidak banyak komentar. Dia lihat anak panah meluncur pas ke arah wajah Nabi. Dia tangkis itu anak panah dengan wajahnya. Sayyidina Qatadah radhiyallahu ta'ala. Begitulah cintanya sahabat kepada Rasulullah. Kita sekarang amalkan sunnah, diejek sedikit, kita
kita tinggalkan sunnah. Kita sekarang ngamalkan sunnah Nabi, ada resiko sedikit kita tinggalkan ini sunnah. Tapi bagaimana cinta sahabat kepada Rasulullah SAW ketika melihat anak panah muncul pas ke wajah Nabi, itu Sayyidina Qatadah tidak pikir panjang-panjang, dia tangkis itu anak panah yang muncul, bukan dengan alat tangkis, tapi dia tangkis dengan wajahnya. Sehingga disebutkan dalam tarikh ada dalam Jawharut Tauhid, ketika itu saudara yang kena itu menghantam bola mata Sayyidina Qatadah radhiyallahu anhu. Yang kena bola mata Sayyidina Qatadah radhiyallahu anhu. Ketika itu bola mata itu keluar tapi tidak terlepas, bergantung di pipi Sayyidina Qatadah. Bola mata itu bergantung di pipi. Dia datangi Rasulullah, gimana ya Rasul? Gimana ya Rasulullah? Mata. Kita jangankan mata pencarian pun tak mau kita korbankan dengan Rasulullah. Dengan alasan bahwa kenapa kerja di sini itu kan kerjaan haram. Gimana ya Pak, nafkah cuma mata pencarian pun tidak berarti kita ganti ke yang halal. Padahal belum tentu tak punya kerjaan. Mengganti kita tidak berani dengan Rasulullah. Kata Nabi ketika itu ya Qatadah, kalau kau kembalikan bola matamu sekarang kembali seperti semula. Tapi kalau kau yang ikut kembalikan di sholat, itu satu gambaran jaminan bahwa Sayyidina Qatadah telah dimasukkan ke dalam sholat. Kau pilih mana ya Qatadah? Ya Rasulullah, kalau kau mau ya Rasulullah, kembalikanlah mataku sekarang dan doakan kebaikan buat diriku. Nabi ambil bola mata Sayyidina Qatadah yang bergantung di pipi, beliau dimasukkan ke dalam mata beliau. Kemudian Nabi doa, dia angkat tangannya, Allahumma qini Qatadah kama waqa'aha Nabi wa ja'alha ahsanu aini. Ya Allah, jaga ini mata Qatadah karena dia sebagaimana telah menjaga wajah Nabi, dan jadikan itu sebaik-baik mata. Disebutkan dalam itu tadi, setelah peristiwa itu Sayyidina Qatadah tidak pernah kena penyakit mata dengan berkat sentuhan tangan suci Rasulullah. Ini kalau sampai ceritanya habis pulang terakhir. Ya, bersyukur kita kepada Allah saudara, memberikan kepada Allah. Jadi sampaikan oleh Guru Satu, di mana ada majelis kerja. Ini kita berita majelis itu tersiar di mana, tapi ini kita kurang tertarik. Berjuang saudara, yang kita lakukan hari ini merupakan apa yang pernah dilakukan Rasulullah dengan para sahabat. Jaminan besar Allah berikan kepada kita semua, berita gembira kepada kita semua. Kabar yang besar itu kata Nabi, pulang kau dari tempat ini membawa ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dilihat wajah para ulama, para kiai sudah dapat kemuliaan dari Allah. Cobalah lihat wajah Habib Haikal, wanteng hidung mancung. Bagian itu udah generasi 39 atau berapa? 43, karena kata orang lain generasi 43 itu asli itu gimana kira-kira? Aslinya ini udah 40, generasi 43. Kita generasi ketiga itu pepel. Ini udah jelas warna kulit, udah jelas hidung merah, kesana sikit. Kalau kenalnya aku kenal di sini. Ini generasi 43 masih begini, fish ya. Bagaimana Sayyidina Umar? Disebutkan dada Nabi rata itu dengan perut. Bukan berarti dada itu tak berotot, rata. Kalau kita kan setengah meter keluar perut. Katifah kalau ada kabar kita jelas Nabi Allah bikin dari yang tinggi terus kalau dulu tetap di bahu Nabi tetap berdiri dan terangkat disebutkan dalam riwayat. Itu kalau dulu kan agak tinggi, loyo orang pangkatnya tinggi. Tapi Nabi itu tidak pernah garang, asap garang. Orang melihat, sampai disebutkan dalam tarikh ada seorang sahabat ketika terjadi bulan purnama, dia lihat di depan Nabi ada bulan, diperhatikan bulan purnama, ditengoknya wajahnya, tengoknya bulan
semua dari kita dipandang oleh Allah, semua hati-hati kita dijabah oleh Allah. Ya Rasulullah, kau pandang semua kami ya Rasulullah, semua kami berharap syafaat. Kami yakin tidak bisa ada satu pun yang mampu menolong kami kecuali syafaat yang kau janjikan kepada umat ini. Allahumma jangan jadikan kami bahagian dari para orang-orang yang telah mendapatkan syafaat yang mulia itu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa bihamdihi.